Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Marania Asgara dari kelas 11 Bisnis Retail. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendistribusian barang. Di sini ada pengertian dari pendistribusian barang. Pendistribusian barang adalah proses perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir. Proses ini sangat penting karena memastikan produk yang dihasilkan dapat mencapai konsumen dengan tepat waktu, dalam kondisi baik, lalu di tempat yang mudah dijangkau. Selanjutnya di sini ada tujuan utama pendistribusian. Yang pertama di sini ada mempermudah akses, membuat produk mudah ditemukan dan dibeli oleh konsumen. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen, menjamin ketersediaan produk sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, meningkatkan penjualan, mendukung upaya pemasaran untuk mencapai target penjualan. Yang keempat, membangun citra merek, menjaga kualitas produk selama proses distribusi untuk menjaga reputasi merek. Selanjutnya di sini ada elemen utama dalam pendistribusian. Yang pertama di sini ada saluran distribusi. Seperti gambar di samping saya, di sini terdapat berbagai macam saluran distribusi barang konsumsi. Di antaranya yaitu yang pertama ada produsen, lalu konsumen. Bentuk saluran distribusi ini merupakan yang paling pendek dan sederhana karena tanpa penggunaan perantara. Yang kedua di sini ada produsen, pengecer, lalu konsumen. Produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Lalu yang ketiga di sini ada produsen, pedagang besar, pengecer, lalu konsumen. Saluran distribusi ini banyak digunakan oleh produsen dan dinamakan saluran distribusi tradisional karena produsennya hanya melayani pedagang besar saja. Lalu yang keempat di sini ada produsen, agen, pengecer, lalu konsumen. Produsen memilih agen sebagai penyalurannya. Ia menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Lalu yang kelima, yaitu produsen, agen, pedagang besar, pengecer, lalu konsumen. Produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Lalu yang kedua di sini ada transportasi, alat angkut yang digunakan untuk memindahkan barang. Contohnya seperti truk, kapal, pesawat, dan kereta api. Lalu yang ketiga di sini ada pergudangan, tempat penyimpanan sementara barang sebelum didistribusikan. Seperti gambar di samping, gudang modern dengan rak-rak penyimpanannya. Lalu yang keempat itu ada inventaris, jumlah barang yang tersedia dalam suatu periode. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis saluran distribusi. Yang pertama di sini ada saluran langsung, produsen menjual langsung ke konsumen. Contohnya itu penjualan online, penjualan langsung dari pabrik. Lalu di sini di samping saya ada ilustrasi penjualan online. Yang kedua di sini ada saluran tidak langsung, melibatkan perantara seperti grosir atau pengecer. Contohnya itu seperti produk dijual melalui supermarket atau toko kelontong. Di samping saya ada gambar toko kelontong dengan berbagai produk-produknya. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi pendistribusian. Yang pertama di sini ada jenis produk, barang yang mudah rusak membutuhkan penanganan khusus. Yang kedua di sini ada jarak antara produsen dan konsumen mempengaruhi biaya transportasi. Yang ketiga di sini ada jumlah pesanan. Pesanan dalam jumlah besar biasanya lebih efisien. Yang keempat di sini ada frekuensi pengiriman. Pengiriman yang sering diperlukan untuk produk dengan peminatan tinggi. Selanjutnya di sini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari dari pendistribusian. Yang pertama ada makanan, buah-buahan dan sayuran dari petani dipasok ke pasar tradisional atau supermarket. Yang kedua di sini ada elektronik. Ponsel pintar diproduksi di pabrik lalu didistribusikan ke toko-toko elektronik. Yang ketiga di sini ada pakaian, baju yang diproduksi di pabrik dikirim ke berbagai toko pakaian. Dengan sistem distribusi yang baik, perusahaan dapat yang pertama menjaga konsumen lebih luas. Produk dapat didistribusikan ke berbagai wilayah dengan segmen pasar. Yang kedua itu ada meningkatkan kecepatan pengiriman. Produk dapat sampai ke konsumen lebih cepat. Yang ketiga, menjaga kualitas produk dengan penanganan yang tepat selama
proses distribusi, kualitas produk akan tetap terjaga. Habis itu yang keempat ada meminimalkan biaya. Efisiensi dalam distribusi dapat mengurangi biaya operasional. Nah, kesimpulan dari video ini adalah pendistribusian barang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemasaran. Dengan memahami konsep dan strategi pendistribusian, perusahaan dapat membangun jaringan distribusi yang kuat dan efektif, sehingga produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan tepat waktu dalam kondisi yang baik. Sekian dari saya tentang penyampaian materi pendistribusian barang. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.